Om Swastiastu, selamat pagi saya ucapkan kepada dokter dan teman-teman. Hari ini saya Nima Dimini Jesti Wiwanami Putri akan membawakan materi tentang pain management. Baik, saya akan mulai dari nyeri sendiri. Nyeri itu didefinisikan oleh International Association for the Study of Pain, yang mana nyeri itu adalah an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual potential tissue damage or described in terms of such damage. Jadi dari pengertian tadi, nyeri itu diartikan sebagai sebuah pengalaman sensori dan juga emosional yang tidak menyenangkan pada seseorang, yang mana dikaitkan dengan adanya kerusakan jaringan yang aktual ataupun kerusakan yang tidak nampak. Dalam artian pada kasus ini kita membicarakan adanya nyeri akut dan kronis, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut nanti mengenai apa perbedaan dari nyeri tersebut. Serta nyeri itu juga disampaikan sangat subjektif pada pasien karena bergantung terhadap bagaimana persepsi nyeri pada pasien itu sendiri. Nah, masuk ke patofisiologi nyeri. Jadi, pada gambar sebelah kiri itu dapat dilihat di mana pada pasien-pasien yang mengalami nyeri akut atau terdapat adanya injury dari jaringan pasien tersebut, maka akan ada respon-respon tubuh yang akan menyampaikan nyeri tersebut hingga dipersepsikan dari perlukaan yang ada bisa sampai dipersepsikan nyeri oleh seseorang. Jadi pada gambar sebelah kiri itu dapat dilihat adanya sebuah tissue injury atau adanya tissue damage pada pasien. Itu akan menyebabkan keluarnya mediator nyeri. Seperti pada gambar itu bisa dilihat ada ATP, bradikinin, lalu ada histamin, prostaglandin, ada ion H+, ada ion K juga biasanya, ada asam laktat, serotonin, dan lainnya. Nah, jadi mediator nyeri inilah yang nantinya akan mengaktifkan reseptor nyeri itu sendiri. Jadi ujung-ujung saraf bebas aferen A, delta, dan juga C itu yang akan disensitisasi oleh mediator-mediator ini. Yang mana nantinya nerve ending ini itu biasa sering ditemui di superficial di skin atau di jaringan periosteum, permukaan sendi, di otot rangka terutama, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi apabila ada rangsangan ke nerve ending ini, maka dia akan meneruskan impuls nyeri itu ke sentral sehingga nantinya dapat dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, dalam perjalanannya juga sel-sel saraf ini akan dapat menghasilkan mediator-mediator nyeri lainnya seperti ada substance P yang akan merangsang neutrofil dan mast cell untuk menghasilkan lebih banyak histamin. Lalu CGRP dan juga substance P ini akan dapat merangsang blood vessel untuk terjadinya vasodilatasi, yang mana inilah yang akan menimbulkan manifestasi-manifestasi akut dari kerusakan tisu itu sendiri. Nah, berlanjut dari sensitisasi ujung saraf itu, maka akan dilanjutkan atau nyeri tersebut akan diubah menjadi impuls listrik yang akan diteruskan ke sistem saraf pasien. Nah, pada gambar sebelah kanan dapat dilihat apabila terdapat ada tissue injury itu sendiri, maka akan ada input ascending dari nyeri tersebut, di mana pada garis merah ini, di mana itulah perjalanan nyeri yang akan dilalui oleh impuls nyeri tadi. Jadi dimulai dari sini yang di bawah itu adalah saraf nociceptor perifer. Lalu dia akan memasuki serabut-serabut saraf hingga menuju ke ganglion dorsalis dan masuk ke bagian medula spinalis di bagian posterior horn.
Nah, di posterior horn ini akan terdapat persinapan dengan nervus atau ya nervus keduanya. Yang pertama itu di dorsal ganglion, yang kedua itu di posterior horn, yang mana selanjutnya untuk rangsang nyeri dan suhu itu akan dibawa oleh tractus spinothalamikus lateral. Jadi dari posterior horn akan bergerak atau berjalan ke kontralateral dan naik melalui tractus spinothalamikus lateral. Nah, pada tractus spinothalamikus lateral ini selanjutnya saraf impuls tersebut akan diteruskan ke talamus. Jadi direlay di talamus sehingga ada persinapan juga di neuron ketiga dan nantinya akan diteruskan sampai ke pusat persepsi somatosensorik di korteks, tepatnya di pons centralis di area Brodmann 312. Nah, dari sanalah akan ada persepsi nyeri yang dirasakan pasien. Jadi input ascending itu yang berwarna merah yang saya jelaskan tadi. Lalu ada juga modulasi descending, maaf, di mana modulasi descending ini adalah respon dari hipotalamus. Jadi ada produksi mediator dan juga hormon supresi atau eksitasi nyeri, yang mana dari modulasi descending inilah akan ada persepsi nyeri yang berbeda pada pasien. Jadi tergantung bagaimana seseorang akan mengatasi nyeri tersebut. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi, jadi ada 4 mekanisme nyeri secara umum. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, pertama ada transduksi. Jadi transduksi itu terdapat pencetus-pencetus. Jadi yang kalau terlihat pada gambar ada suhu, lalu ada rangsang-rangsang chemical atau rangsang mekanik. Itu proses di mana stimulus toksius diubah atau diterjemahkan menjadi suatu aktivitas listrik atau impuls elektrikal pada ujung-ujung sarafnya. Nah, jadi dari transduksi itu akan dilanjutkan ke transmisi. Transmisi itu adalah sebuah proses penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan proses transduksi melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer menuju ke medula spinalis. Nah, dilanjutkan ke modulasi. Jadi modulasi itu adalah proses terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Dan pada akhirnya akan adanya persepsi nyeri itu sendiri, yaitu suatu proses subjektif yang dikenal sebagai proses persepsi nyeri pada pasien. Nah, pada evaluasinya pada pasien, kita memerlukan instrumen-instrumen tertentu yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi pasien dan juga kooperatif pasien dalam pemeriksaannya. Jadi pada slide itu terdapat 5 yang sering digunakan. Yang pertama ada FAS, lalu ada NPRS atau NRS, ada WBFS, MPQ, dan juga Pain Diary, yang saya akan jelaskan selanjutnya. Baik, yang pertama itu adalah FAS atau Visual Analog Scale. Itu merupakan metode yang menggunakan garis panjang 10 cm yang diberikan skala bisa 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Nah, dia menggambarkan keadaan tidak nyeri sampai nyeri yang sangat hebat dengan penggambaran verbal di masing-masing ujungnya. Jadi ada pada 0 yaitu no pain dan 100 severe intolerable pain. Jadi pasien akan dapat menandai angka pada garis yang menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi adapun kelebihan dan kekurangan dari FAS ini sendiri, di mana FAS itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena FAS itu memiliki skala-skala angka yang dapat menggambarkan secara pasti seberapa nyeri pasien merasakan atau seberapa tidak nyamannya pasien terhadap nyeri yang dirasakan. Yang kedua, dapat digunakan oleh populasi yang luas, maksudnya pasien-pasien dapat menggambarkan siapapun pasien tersebut
sesuai kalau pada fase ini biasanya pada pasien-pasien yang di atas 8 tahun, jadi pada anak-anak itu masih bisa digunakan apabila anak-anak sudah bisa uh, memberikan persepsinya melalui angka, namun biasanya fase ini digunakan uh, pada orang-orang dewasa yang dapat kooperatif untuk memberikan persepsinya berupa angka pada garis-garis ini dan mudah untuk diadministrasikan dan dianalisis serta pada keuntungan lainnya visual analog scale ini juga murah dan cepat seperti itu. Lalu untuk kekurangannya itu tidak bisa melakukan evaluasi melalui media elektronik. Jadi kita harus bertemu juga dan melihat pasien untuk mengisi visual analog skill-nya. Jadi tidak bisa telepon base atau melakukan pemeriksaan verbal saja melalui telepon. Lalu sangat bergantung pada pemahaman pasien pada alat ukurnya. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang jelas terlebih dahulu ke pasien sehingga pasien paham untuk mengisi dari fase ini sendiri dan tidak dapat digunakan pada pasien berumur di bawah 8 tahun tadi. Selanjutnya adalah numeric pin rating skill atau biasa juga disebut numeric rating skill. Di mana numeric rating skill ini kita menggunakan angka-angka untuk menggambarkan range dari intensitas nyeri. Umumnya pasien akan menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dari 0 sampai 10. Nah, dari gambar sendiri itu 0 itu dari yang paling tidak sakit atau no pain. Lalu 5 deskripsikan sebagai moderate pain dan 10 itu worst possible pain atau yang paling sakit. Jadi untuk kelebihannya itu pasien yang dilakukan pemeriksaan dengan NPRS ini pemeriksaannya lebih cepat, jadi kurang dari beberapa menit. Dan dapat digunakan secara universal tanpa ada kesulitan translasi bahasa, bisa dilakukan secara verbal atau ditulis, dan lebih efektif untuk menilai nyeri akut daripada fast. Lalu untuk kekurangannya hanya mengevaluasi satu aspek, yaitu nyeri dan intensitas saja. Tidak ada penilaian fluktuatif nyeri seperti nyeri karena hanya menilai nyeri-nyeri pada 24 jam terakhir, serta keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Selanjutnya adalah Wong-Baker-Face Pin Scale atau disebut juga WBFS. Jadi WBFS ini diciptakan dari namanya sendiri, diciptakan oleh Dana Wong dan juga Connie Breaker, yang mana digunakan untuk mendeteksi skala nyeri dengan melihat ekspresi wajah dalam tingkatan nyeri. Jadi kalau pada gambar itu terdapat skala dan juga ekspresi dari masing-masing skalanya serta ada interpretasi di sini. Nah, kelebihannya kita bisa gunakan untuk mengevaluasi nyeri pada anak, terutama pada anak-anak yang tidak kooperatif atau pada anak-anak yang belum bisa baca tulis. Kita juga bisa gunakan untuk pasien yang tidak bisa berhitung. Lalu kekurangannya sangat perlu kejelian penilaian saat memperhatikan ekspresi wajah pasien dan menyesuaikan skala. Sehingga ini juga menyebabkan penilaiannya menjadi sangat subjektif pada pasien. Jadi bergantung pada pemeriksa itu sendiri seperti itu. Dan terkadang kurang mewakili gambaran wajah orang dewasa karena tidak semua orang mengekspresikan rasa nyeri yang mereka rasakan dengan ekspresi wajah mereka. Nah, selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire. Itu kuesionernya ada di sebelah kanan. Nah, jadi terdapat 4 bagian, di mana pada bagian 1 tuh gambar nyeri, yang kedua indeks nyeri, lalu pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan juga lokasi, serta indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Nah, terdiri dari 78 kata atau adjektif dalam 20 kelompok. Nah, lalu pada kelompok 1 sampai 10 itu menggambarkan kualitas sensorik nyeri, yaitu lokasi, suhu, dan juga waktu. Kelompok 11 sampai 15 di sini itu menggambarkan kualitas efektif nyeri seperti stres akut, stres, takut, sifat otonom juga. Pada kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Kelompok 17-20 menggambarkan lahir dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu, lalu penilaian angka diberikan kepada setiap sifat.
Nah, untuk kelebihannya, pada McGill Pain Questionnaire ini dapat menilai bagaimana rasa nyeri secara spesifik dengan deskripsi sensasi seperti terbakar, berdenyut. Jadi pemeriksaannya jauh lebih spesifik dibandingkan beberapa tes yang sudah saya sebutkan tadi, karena menggunakan kuesioner dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Sedangkan untuk kekurangannya tidak cocok untuk anak-anak atau orang tua yang tidak kooperatif, karena terdapat banyak pertanyaan sehingga mungkin akan timbul banyak pertanyaan dari pasien sehingga menyulitkan pengisian dari kuesioner. Dan untuk pasien-pasien yang mampu dilakukan pemeriksaannya pun, pemeriksaannya memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 5 sampai 15 menit biasanya. Selanjutnya adalah pain diary. Itu bisa terlihat dari gambar di sebelah kanan ya, di mana pain diary ini yaitu catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya terhadap nyeri, serta pasien mencatat intensitas nyeri kaitan dengan perilaku sehari-harinya, misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, lalu riwayat obat-obatan pasien, makan, minum, perawatan rumah, dan aktivitas sehari-harinya juga dapat dimasukkan ke dalam pain diary ini. Kelebihannya membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari pasien, dan respon pasien terhadap terapi. Kekurangannya sangat dipengaruhi oleh memori dan juga tendensi oleh pasien. Nah, masuk ke bagian ketiga yaitu klasifikasi nyeri. Pada nyeri pasien itu biasanya dibagi berdasarkan waktu dan juga neurobiologi. Pada waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut yang berlangsung beberapa hari sampai minggu, dan nyeri kronik yang berlangsung lebih dari 3 bulan, yang merupakan biopsychosocial disease, yang merupakan penyakit yang memerlukan penanganan yang multidisipliner. Lalu untuk berdasarkan neurobiologi, itu dibagi menjadi 3, ada nyeri nociceptis, nyeri inflamasi, dan nyeri patologi. Di mana nyeri nociceptik ini merupakan nyeri protektif yang timbul akibat adanya nociceptor teraktivasi oleh rangsang kuat yang mengancam, terdiri dari nyeri akut, somatik, yang terdiri dari somatik dan visceral, serta adanya river pain juga. Lalu untuk nyeri inflamasi, itu reaksi maladaptif akibat perubahan fungsi dari susunan saraf yang terdiri dari 2, yaitu nyeri neuropatik dan disfungsional. Lalu nyeri patologi itu nyeri protektif akibat inflamasi seperti maksud saya disertai oleh allodynia dan juga hiperalgesia. Nah, ini adalah perbandingan untuk nyeri akut dan juga nyeri kronik. Jadi pada gambar sebelah kanan itu dapat dilihat pada acute pain itu nyeri biasanya disebabkan oleh suatu trauma atau suatu kejadian yang menyebabkan adanya kerusakan aktual dari jaringan. Misalnya ada operasi atau adanya trauma, injury yang aktual pada soft tissue pasien seperti itu. Sedangkan pada chronic pain itu tidak terdapat adanya injury yang aktual pada tisu pasien atau pada jaringan pasien. Dan pada pemeriksaan lebih lanjut pun, misalnya ada pemeriksaan darah atau pemeriksaan X-ray, itu pemeriksaannya tidak akan menunjukkan adanya kerusakan aktual pada jaringan pasien. Namun pasien masih merasakan adanya sensasi nyeri pada pasien tersebut, seperti itu. Selanjutnya, pada nyeri akut itu adanya tujuan khusus dari nyeri akut ini, di mana adanya tujuan protektif, yang artinya itu memperingatkan tubuh kita bahwa adanya kerusakan pada suatu area tubuh yang akan menimbulkan efek protektif, sehingga efek protektif misalnya kita akan jauh lebih berhati-hati atau kita merasakan nyeri, yang mana pada akhirnya itu akan mencegah adanya kerusakan lebih lanjut dari jaringan tersebut. Nah, sedangkan pada nyeri kronik itu tidak ada tujuan tertentu. Lalu untuk nyeri akut itu nyeri yang biasanya timbul pada beberapa waktu. Jadi pada saat
masih adanya kerusakan dari tisu, itu akan tetap ada nyeri akut yang dirasakan. Misalnya pada beberapa minggu atau beberapa bulan. Sampai jaringan itu sembuh, maka nyeri itu pun akan sembuh. Namun pada nyeri kronik itu tidak terdapat suatu cut off atau suatu endpoint dari nyeri itu sendiri. Meskipun luka ataupun lesi pasien sudah sembuh, namun masih akan ada nyeri yang dirasakan pasien tanpa ada cut off atau endpoint yang jelas dari nyeri tersebut. Yang terakhir, pada acute pain itu akan fokus pada pengobatan seperti ada fisioterapi atau medikasi, obat-obatan minum, dan obat-obatan tertentu yang digunakan. Sedangkan pada chronic pain itu fokus on self management dan juga fokus terhadap uh, uh, fokus terhadap uh, tujuan lain, bukan seperti medikasi, tapi lebih ke bagaimana modifikasi kehidupan sehari-hari pasien serta manajemen stres dan juga persepsi dari nyeri itu sendiri. Nah, selanjutnya nyeri nociceptive, yang mana dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama adalah nyeri somatik. Nyeri somatik itu dibagi menjadi 2 kembali, ada yang superficial dan somatik dalam. Nyeri superficial, somatik superficial itu nyeri yang berasal dari kulit, yang rangsangnya berupa rangsang mekanik, listrik, termal atau kimia, yang terdapat fast pain dan slow pain dalam perjalanan. Sedangkan somatik dalam itu nyeri yang berasal dari sendi, otot, tulang, dan fasia, rangsangan berupa mekanik tarikan atau kimia. Rasa nyeri cenderung menyebar sehingga lebih sukar untuk menentukan tempat asal nyeri. Sedangkan untuk nyeri visceral, itu nyeri dari organ internal di tubuh seperti jantung, pembuluh darah yang besar, lalu ada lymph node, sistem respirasi, sistem GI tract, lalu ada struktur urologi, sistem reproduksi, omentum, dan perineum yang visceral. Jadi nyeri visceral ini dideskripsikan sebagai nyeri yang tumpul dan sukar dilokalisasi atau tidak dapat ditunjuk dan bisa menyebar ke tempat lain. Dan river pain atau nyeri ali itu adalah nyeri dari suatu organ viscera yang kemudian dialihkan ke suatu tempat di permukaan tubuh atau tempat lainnya yang tidak tepat dengan lokasi nyeri. Kalau seperti pada gambar di kanan, saya ambil satu contoh, misalnya terdapat suatu stres pada kardio atau pada jantung pasien. Maka pada bagian biru di sini akan bisa ada nyeri yang dirasakan di bagian pipi ipsilateral serta di bagian leher ipsilateral, serta dapat dirasakan juga di bagian dada kiri yang dapat menjalar ke tangan hingga kelingking pasien, serta contoh lainnya yang pada gambar. Nah, kita masuk ke manajemen nyeri akut, di mana pada manajemen nyeri akut ini sendiri kita menggunakan step ladder dari WHO itu untuk menentukan tingkatan pemberian obat anti nyeri pada pasien tergantung dari tingkatan nyeri pada pasien. Di mana pada nyeri akut itu kita lakukan dari step 3, kedua, dan ke-1. Di mana hal ini terjadi karena biasanya pasien-pasien yang nyeri akut seperti pasca operasi itu terdapat inflamasi dan nyeri yang hebat, sehingga kita perlu pemberian obat dari step yang paling kuat, yaitu step 3, dan dosisnya diturunkan perlahan sesuai dengan keluhan pasien. Jadi kalau dari step 3 itu dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Yang ketiga atau di C itu opioid for moderate to severe pain yang menggunakan morfin, metadon, oksikodon, fentanyl, dan lainnya, disertai obat-obat non-opioid dan juga adjuvan. Lalu untuk obat yang kedua, atau step kedua, itu menggunakan opioid for mild to moderate pain, menggunakan tramadol, kodein, dihidrokodein, dextropropoxifen, disertai non-opioid dan juga terapi adjuvan. Dan untuk step pertama atau step 1 itu biasanya menggunakan non-opioid, contohnya seperti acetaminophen, dipyron, dan juga NSAID, serta diberikan terapi adjuvan pada pasien. Selanjutnya pada nyeri kronik,
Nah, pada nyeri kronik itu kebalikan dari nyeri akut, jadi nyeri kronik diberikan dari obat yang paling rendah karena umumnya tidak ada inflamasi yang terjadi pada pasien. Jadi intensitas nyeri biasanya akan bertambah apabila pasien merasakan nyeri tidak hilang, maka dosis obat pun dapat ditingkatkan sesuai dengan keluhan pasien. Nah, pada gambar sebelah kiri itu sama, kita mulai dari 1, 2, 3. Jadi kita mulai dari step 1 misalnya. Pada step 1 itu memiliki ceiling effect ya terhadap analgesi pasien. Jadi diberikan non-opioid analgesic agent seperti NSAID dan juga diberikan terapi adjuvan. Jadi pada contoh-contoh pemberian obat di step 1 kita bisa berikan acetaminophen atau paracetamol. Itu merupakan antipiretik dan juga anti nyeri atau analgesik yang poten, namun dia tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan pada pasien. Lalu pada NSAID sendiri yang termasuk aspirin di dalamnya itu bekerja dengan menghambat siklooksidinase sehingga menurunkan prostaglandin. Jadi di sini NSAID dan aspirin ini dapat digunakan sebagai terapi analgetik pada step 1. Sedangkan untuk step 2 dan 3 biasanya itu pemberian opioid yang dimulai dari opioid lemah yaitu kodein contohnya. Jadi agen opioid oral yang paling sering diresepkan itu adalah kodein, oksikodon, dan hidrokodon, yang mudah diserap tetapi mengalami metabolisme hepatic first pass sehingga mengurangi distribusi sistemiknya. Nah, di mana pada terapi adjuvan sendiri itu obat-obatan yang mempunyai sifat analgetik lemah atau tidak ada sifat analgetik sama sekali apabila diberikan sendiri. Tapi dia akan memberikan efek penguat pada manajemen nyeri apabila diberikan bersamaan dengan obat anti nyeri itu sendiri. Contohnya antidepresan seperti amitriptilin, antikonvulsan, misalnya gabapentin, dan kortikosteroid misalnya dexamethasone untuk pasien dengan inflamasi. Pemberian antidepresan dan antikonvulsan biasanya diberikan untuk pasien-pasien dengan nyeri kronik atau nyeri neuropati seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pain management. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih dan selamat siang. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.